Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari surya.co.id, setelah menjadi teka-teki kini nasib Silvio Junior di putaran kedua Liga 1 2022-2023 akhirnya terjawab. Ex-striker Persebaya itu diketahui telah resmi berlabuh ke Persikabo. Sementara pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso punya rencana tersendiri setelah laga Persebaya versus Persikabo dibatalkan karena terganjal izin. Kepastian Silvio Junior didapat dari unggahan Instagram resmi Persikabo pada hari Kamis 12 Januari 2023 sore. Juninho melengkapi kuota terakhir pemain asing Persikabo. Juninho hengkang dari Persebaya setelah tim berjuluk Bajul Ijo itu mendatangkan striker asing lain, Paulo Victor. Sehari sebelum memperkenalkan Juninho, Persikabo memperkenalkan striker asing lain, Pedro Henrique, striker asing yang di putaran pertama membela Madura United. Dua pemain asing lain yang lebih awal bergabung Persikabo, Lucao, center back asal Brasil, Bruno Dibal, gelandang asal Brasil, resmi diperkenalkan menjadi bagian Persikabo. Juninho tidak banyak memberi komentar. Kemudian kami kutip dari kompas.com, pelatih Persikabo 1973 Aidil Sarin Sahak angkat bicara terkait penundaan laga lanjutan Liga 1 2022-2023 kontra Persebaya Surabaya. Laga Persebaya versus Persikabo 1973 semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur pada hari Sabtu 14 Januari 2023 sore. Namun pertandingan tersebut secara resmi ditunda beberapa hari menjelang waktu kick-off. Aidil mengungkapkan bahwa dirinya mendapat kabar penundaan laga Persebaya versus Persikabo pada hari Rabu 11 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Ketika mendapat kabar penundaan tersebut, Aidil Sarin merasa timnya berada dalam kondisi bagus untuk melakoni pertandingan. Dia menyebut para pemain telah melakukan persiapan, baik secara mental maupun fisik. Kalau tim ya sudah siap berangkat ke Surabaya untuk pertandingan itu. Rencananya hari ini kami berangkat, tapi batal, kata Aidil Sarin dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com pada hari Kamis 12 Januari 2023. Kami sudah melakukan persiapan dengan baik dan semua pemain yang akan kami bawa ke Surabaya dalam kondisi bagus, baik itu mental maupun fisik, ujar Aidil Sarin. Aidil Sarin selaku pelatih Persikabo 1973 melihat hikmah di balik penundaan laga kontra Persebaya. Menurut Aidil Sarin, dengan adanya penundaan pertandingan, para pemain bisa memiliki waktu lebih untuk persiapan. Kemudian kami kutip dari bola.net, Persebaya Surabaya baru saja mendatangkan penyerang asing anyar untuk menata putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Sosok yang dimaksud adalah striker asal Brasil Paulo Victor. Paulo Victor direkrut Persebaya sesuai hasil evaluasi setelah putaran pertama BRI Liga 1. Tim Kota Pahlawan tampil kurang produktif dan hanya mencetak 19 gol dari 17 pertandingan. Silvio Junior yang menjadi andalan Persebaya di lini serang hanya mencetak 5 gol. Dia gagal menjadi pendulang gol tim Kota Pahlawan meskipun sering diandalkan oleh Aji Santoso. Akan tetapi gagalnya Silvio Junior menjadi mesin gol Persebaya bukan sebuah kejutan, sebab sepeninggal David da Silva, Greenvoss kesulitan mencari penyerang yang produktif cetak gol. Tak jarang penyerang yang didatangkan Persebaya gagal memenuhi ekspektasi. Ada yang bahkan menjadi sasaran bully supporter karena sering gagal memaksimalkan peluang. Dari Bolanet, laga lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 antara Persik Kediri dan Persita Tangerang dipastikan tertunda. Hal ini disebabkan izin dari kepolisian untuk pertandingan tersebut tidak keluar.
Kepastian tertundanya jadwal laga tersebut didapat manajemen Persik Kediri usai mengikuti rapat koordinasi manajemen dan panpel klub Liga 1 Jawa Timur yang digelar di Mapolda Jatim hari Rabu 11 Januari 2023. Dalam rapat tersebut pihak kepolisian memastikan tak akan mengeluarkan izin untuk laga Liga 1 di wilayah Jawa Timur yang dihelat pada 14 Januari 2023. Hal itu disebabkan karena berdasarkan Perpol 10/2022, pengurusan izin harus dilakukan 14 hari kerja sebelumnya. Kami sudah sampaikan juga kemarin bahwa panitia pelaksana sebenarnya sudah langsung mengurus perizinan sesaat setelah jadwal diterima dari PT Liga Indonesia Baru LIB pada tanggal 2 Januari 2023, ujar Ketua Panpel Persik Kediri Randi N. Persik Kediri sendiri sebelumnya dijadwalkan akan menghadapi Persita Tangerang pada lanjutan BRI Liga 1 2022-2023. Laga tersebut dijadwalkan bakal digelar di Stadion Brawijaya Kediri pada hari Sabtu 14 Januari 2023. Kemudian dikutip dari Indosport.com, Persita Tangerang baru saja mendatangkan satu pemain baru jelang putaran kedua Liga 1 2022 yang berposisi sebagai bek tengah, yakni Fandri Imbiri. Dia direkrut setelah tim pendekar Cisadane mencoret 3 pemain lokal. Fandri Imbiri datang dengan status pinjaman dari klub Liga 1 lainnya yaitu Persik Kediri. Dia direkrut karena tim Ungu Barat butuh tambahan tenaga untuk perkokoh lini belakang. Lini belakang menjadi salah satu fokus tim pelatih agar lebih baik dan solid di putaran kedua musim ini, ujar manajer Persita Inyoman Suryantara. Kami berharap Fandri bisa membawa pengalamannya ke skuad Persita yang banyak berisi pemain muda, tambahnya. Musim ini Fandri baru tampil dalam 2 pertandingan bersama Persik, tetapi pemain asal Papua itu menegaskan dalam kondisi terbaik dan siap membantu Persita capai target yang digaungkan. Kemudian dari surya.co.id berikut fakta Persebaya versus Persikabo 1973 yang batal digelar. Tak kantongi izin Polda Jatim hingga Persik Kediri yang bernasib sama pada hari Kamis 12 Januari 2023. Bonek nampaknya harus bersabar untuk kembali menyaksikan tim kebanggaannya bertanding lagi di kompetisi Liga 1 2022-2023. Ini karena laga Persebaya versus Persikabo 1973 yang sejatinya akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik dipastikan batal digelar. Kepastian itu didapat setelah adanya rapat koordinasi manajemen dan panpel klub Liga 1 Jawa Timur yang digelar di Mapolda Jawa Timur pada hari Rabu 11 Januari 2022. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.